Saya kesehatan rohani yang terutama dalam hidup kita hari-hari ini terus kita perhatikan. Amin, saudaraku. Saudara ada beribadah hari ini di tempat ini, terkhusus saudara perlu mengetahui bahwa saudara sedang dipersiapkan, ya, dipersiapkan menjadi sesuatu umat yang layak bagi Tuhan. Karena kenapa? Karena saudara sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, kedatangannya yang tahap pertama untuk merapture kita, mengangkat kita, meluputkan kita dari hari dan jam pencobaan yang akan melanda seluruh bumi ini. Amin, saudaraku. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa mulai bulan Maret ini kita akan banyak belajar seri untuk keluarga. Ya. Namun kita tunda dulu, saudaraku. Nanti kita akan selesaikan dulu. Ini seri terakhir, harus tuntas dulu supaya lengkap semuanya pengajaran tentang pengangkatan ini. Dari sejak seri pertama kita belajar tentang petajaman, ya, terus kita belajar sampai ini seri terakhir tentang pengangkatannya. Ya, kemarin kita persiapan untuk pengangkatannya, sekarang kita masuk dalam saat pengangkatannya. Ya, nah. Kita perlu tahu sekali lagi petajaman ini perlu saya ulang-ulang. Saudara-saudara semakin mengerti, semakin memahami. Ya, singkat saja. Pada mulanya ada kekekalan, saudaraku. Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, ada kekekalan, tidak berbatas waktu. Nah, kemudian Yesus yang adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang menciptakan manusia, namun akhirnya jatuh dalam dosa, ya, dan kemudian masuk ke zaman. Nah, di dalam manusia jatuh dalam dosa itu, Tuhan sudah menjanjikan, langsung Tuhan merancangkan untuk keselamatan umat manusia. Ya, ingat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya ulang ya. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah proto-evangelis yang pertama, atau penginjilan yang pertama, Injil yang mula-mula, ya, di mana Yesus akan menjanjikan seorang Mesias juru selamat melalui Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu. Nah, kemudian berjalanlah kehidupan dalam perjanjian lama yang dicatat di Alkitab saudara, ya, ada umat Israel. Umat Israel semula dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan untuk membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Awalnya Tuhan memilih umat Israel, ya, untuk memberitakan, untuk menyatakan keselamatan. Tetapi umat Israel menolak. Ya, umat Israel gagal, katakan begitu. Kemudian akhirnya Tuhan memakai para hamba-hambanya, para nabi-nabinya, ya, sampai akhirnya para nabi, para hamba-hambanya pun bahkan mereka ada yang dibunuh, ada yang ditolak dan sebagainya. Kalau sudah bisa lihat, itu ada Yeremia, ya, ada Yesaya, ada Yehezkiel, itu nabi-nabi yang diutus, dan masih banyak lagi. Namun Alkitab mencatat bahwa mereka menolak semua nabi-nabi yang membawa keselamatan itu, ya, berita keselamatan itu. Kemudian masa perjanjian lama berakhir di kitab Maleaki. Maleaki adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama, ya. Nah, kemudian setelah masa Maleaki itu ada masa kurang lebih 400 tahun. Ya, sejak Maleaki memasuki perjanjian baru, kitab Matius itu ada rentang waktu sekitar kurang lebih 400 tahun itu di mana tidak ada firman Tuhan lagi datang. Ya. Baru pada masa Matius, janji Tuhan di dalam Maleaki, Tuhan berkata bahwa pada hari terakhir nanti akan ada hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Tuhan akan mengirimkan roh dan kuasa Elia. Nah, perhatikan Maleaki terakhir pasal 4 ayat 5, 6, ya. Ayat 4, 5 dan 6. Maleaki pasal 4 ayat 4, 5 dan 6 itu ayat terakhir penutup. Tuhan Yesus, ayat Allah Bapa menjanjikan bahwa Tuhan akan membangkitkan kuasa dan roh Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ini berbicara tentang pemulihan keluarga juga, ya, supaya Tuhan tidak memukul bumi ini dan hati orang-orang durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar. Ada sebuah pertobatan yang luar biasa. Dan kapan janji ini digenapi? Pada waktu masa munculnya Yohanes Pembaptis. Nah, inilah rentang waktu kurang lebih 400 tahun baru digenapi. Munculnya Yohanes Pembaptis adalah untuk mendahului atau membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis buka jalan dulu. Dia serukan kembali, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Namun sayang, Yohanes Pembaptis pun dipenggal kepalanya. Baru setelah Yohanes Pembaptis meninggal, Yesus muncul. Nah, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di Bethlehem itu, inilah salib ini. Ini adalah kedatangan Yesus yang pertama. Jadi Yohanes Pembaptis, pelayanannya, kehadirannya, penggenapan dari Maleakhi itu, Yohanes Pembaptis sebagai penggenapan pribadi yang menggenapi Maleakhi tadi, ya, itu dia sebagai pembuka jalan. Ya, Yesus muncul, lahir di situ untuk menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Setelah Yesus datang pertama, ingat ya, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Ini harus saudara garis bawahi. Sekali lagi ya, Yohanes Pembaptis datang ada untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama. Nah, sekarang kitalah, saudara dan saya lah, yang mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini kata kuncinya. Muncullah sekarang zaman gereja perjanjian baru sampai hari ini. Ya. Nah, Alkitab menyatakan, nanti kita ambil ayat-ayatnya, akan ada masa di mana gereja ini akan diangkat, pengangkatan gereja. Dan setelah pengangkatan gereja akan ada 2 tahap. Tahap pertama 3,5 tahun pertama, tahap kedua 3,5 tahun yang kedua. Ini di sini. Ini adalah masa kesusahan besar, bukan masa sukacita, bukan masa yang penuh kebahagiaan, kedamaian, bukan. Ini Alkitab mencatat masa kesusahan besar di seluruh dunia, di seluruh dunia. Terbagi dari 2 tahap, 3,5 pertama, 3,5 kedua. Yang memerintah adalah antikris. Ada tokohnya, nanti akan muncul. Sekarang antikris sudah ada di tengah-tengah kita, sudah bekerja, sudah mempersiapkan untuk nanti munculnya, sudah ada, sudah persiapannya sudah ada, tinggal muncul. Hanya dia belum bisa muncul karena masih ada yang menahannya. Nanti ada ayatnya. Nah, kita percaya pengangkatan terjadi sebelum masa antikris. Insan Pentakosta, ya, orang-orang Pentakosta, termasuk kita ini GBI ini Pentakosta. Kita ini alirannya Pentakosta, ya, meyakini, mempercayai bahwa kedatangan atau pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikris. Karena ada juga pandangan-pandangan dari komunitas lain, aliran yang lain, ya, kelompok-kelompok yang lain, mereka juga ada yang mempercayai pengangkatan itu bisa terjadi di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah 3,5 tahun yang pertama berakhir ada pengangkatan. Tetapi ada juga yang mempercayai terjadinya di akhir. Ya, di 3,5 tahun yang kedua baru ada pengangkatan. Jadi artinya orang yang mempercayai pengangkatan ada di tengah-tengah sini ataupun di akhir yang di sini 3,5 tahun kedua, itu meyakini bahwa kita itu akan mengalami kesusahan besar dulu. Renungkan ini. Ya. Mereka yang meyakini pengangkatan terjadi
di tengah-tengah masa pemerintahan antikris, artinya 3,5 tahun yang pertama berakhir pengangkatan. Ada juga yang mempercayai nanti setelah seluruh 7 tahun antikris selesai baru ada pengangkatan. Berarti mereka mempercayai bahwa kita ini gereja Tuhan akan mengalami masa antikris dulu, penganiayaan, masa kesusahan besar. Tapi kalau kita mempercayai kita diangkat dulu baru terjadi. Semua memang punya katakan dasar firman Tuhannya ada. Tapi hari ini secara khusus saya akan berikan apa dasarnya, bukti dari firman Tuhan sehingga kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja itu terjadi sebelum masa antikris. Nanti saya akan berikan bukti-buktinya sebentar. Kalau saudara percaya yang mana kira-kira? Saudara lebih mempercayai sebelum antikris atau mengalami dulu antikris? Saudara lebih milih mana kira-kira? Halo? Saudara pilih mana? Halo? Sebelum? Wah, kenapa sebelum? Ya kan? Nanti kita temukan jawabannya ya. Semua ada dasar firman-Nya, masing-masing itu ada dasar firman-Nya. Tapi saya mau berikan yang kita percayai. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang yang pertama ya, bukti yang pertama. 1 Tesalonika pasal 4 mulai dari ayat 14, 15, 16 dan 17. Yang belakang bisa kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini terjadi proses pengangkatan gambarnya, di mana gereja Tuhan di bumi akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan, di angkasa. Perhatikan ya, saya ulang lagi. Kedatangan Tuhan Yesus itu ada 2 tahap. Tahap pertama dia datang di awan-awan. Ini saya ulang lagi supaya saudara tahu benar ini. Ngelotok isinya nak tertanam gitu ya, nggak lupa gitu. Karena setiap minggu seri ini saya pasti muncul ini karena ini penting sekali. Kedatangan Yesus tahap pertama itu di awan-awan. Ya, jadi Yesus tuh menunggu kita, menyongsong agar kita akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Tahap pertama. Tahap keduanya setelah masa antikris. Tahap pertama sebelum antikris, tahap kedua sesudah antikris. Ya. Dan yang kedua ini Tuhan baru menjejakkan kakinya di bumi. Tepatnya di mana? Di Bukit Zaitun, di Yerusalem sana. Ketika Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, itu ada terjadi terbelah jadi 2 saudara bumi ini. Ya. Luar biasa. Sudah baca nanti di Sakaria. Itu luar biasa. Terjadi satu fenomena alam yang luar biasa. Yesus mati saja disalib, fenomena alam luar biasa terjadi. Gelap gulita 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 terjadi kegelapan. Kubur-kubur terbuka. Waktu Yesus mati, kubur-kubur terbuka, saudaraku. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan diangkat, diubahkan, dibangkitkan, dibawa Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang mati, kubur, Alkitab mencatat kubur-kubur terbuka. Bayangkan fenomenanya luar biasa. Ini bukan dongeng, saudara. Ini fakta terjadi. Zaman Yesus mati itu kubur terbuka. Baca Matius 24 nanti di situ. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, ketemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya. Perhatikan ini ayat 14 ya. Karena jikalau kita percaya, perhatikan kata kuncinya, asal saudara percaya bahwa Yesus telah mati. Nah, saudara, saya mau pastikan saudara percaya Yesus pernah mati? Loh, katanya Yesus Tuhan. Katanya dia Allah pencipta, kekal, Alfa Omega. Tapi kenapa mati? Tuhannya orang Kristen itu mati. Gak ada kuasanya. Orang dunia ngomong begitu. Saudara percaya nggak masalah ini? Sekarang kembali kepada kita nih. Saudara percaya mana? Percaya sama apa yang suara di luar sana? Atau percaya Alkitab?
Saudara percaya Yesus pernah mati? Siapa yang percaya Yesus pernah mati? Angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan berarti nggak percaya nih. Ya. Kok sedikit sekali ya? Aduh, ini bahaya ini. Ya. Saudara percaya? Percaya. Oke. Berarti angkat tangan mungkin ragu-ragu ya. Nah, saudara lihat ya. Dan telah bangkit. Bukan hanya percaya Yesus mati, tapi percaya nggak Yesus bangkit? Jangan-jangan ini dongeng lagi. Ya. Amin, kita setuju semua Yesus bangkit? Oke, lanjut lagi. Maka, nah ada kelanjutannya. Enggak cuma berhenti dipercaya, tapi ada kata maka. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, yang meninggal dulu, ya, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Nah, ini perhatikan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Jadi saya ngomong ini sekarang, dasarnya firman Tuhan. Kita yang hidup sekarang, yang masih tinggal sampai nanti benar-benar kedatangan Tuhan dinyatakan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tidak akan mendahului. Maksudnya apa? Yang kemarin saya pernah bilang, yang mati ini akan dibangkitkan dulu oleh Yesus. Ya. Tapi dia belum sampai ke awan-awan, belum ketemu Yesus. Sementara dia dibangkitkan, kita yang masih tinggal, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup kudus, hidup benar, melakukan kehendak Bapa, kita yang masih hidup ini, yang setia sampai akhir, kita akan diangkat, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Ketemu saudara. Jadi begini, yang mati bangkit, sementara menuju ke Yesus di awan-awan, kita menyusul. Nah, bersama-sama nanti ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Ini peristiwa pengangkatan. Mungkin saudara belum pernah dengar khotbah ini, tapi ini penting karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Saudara perlu tahu dan mempersiapkan diri. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua, sehingga saudara bisa hadir di tempat ini mendengar khotbah ini. Ya. Ayat 16, perhatikan ini. Sebab pada waktu tanda diberi. Nah, perhatikan, ada tanda yang diberikan sehingga kita tahu. Kan Yesus ngomong, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, kedatangan Yesus itu seperti pencuri, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, siapapun nggak tahu, malaikat nggak tahu, anak pun nggak tahu, Yesus pun nggak tahu. Tetapi ya, ada waktu tanda diberi. Namanya tanda itu berarti ada satu peringatan dulu yang kita bisa lihat, bisa dengar, yang akan membuat kita tahu ini kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan seperti pencuri buat kita yang hidup sungguh-sungguh, yang jadi murid, yang bertumbuh rohaninya, yang melakukan kehendak Bapa, yang setia. Ya. Tanda diberi, yaitu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus bangkit dulu. Sesudah yang mati dibangkitkan, ya, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, diharpaso. Bersama-sama dengan mereka, dengan yang mati tadi, yang dibangkitkan tadi, mereka ini dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi tujuan hidup saudara itu jelas.
Kalau saudara tahu tujuannya hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, maka saudara nggak akan hidup sembarangan. Saudara nggak akan pakai hidup yang sudah ditebus dengan harga mahal, lunas, dibayar melalui kematian Yesus. Saudara nggak akan sia-siakan itu. Karena sekalipun mungkin sepanjang saudara hidup di bumi ini ada penderitaan, penganiayaan karena nama Yesus, tetapi ada ini, saudaraku, Tuhan gantikan dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Makanya Rasul Paulus itu bilang begini, penderitaanmu masa sekarang ini di bumi gak ada apa-apanya, kecil dibanding dengan nanti kemuliaan yang akan kita terima. Yang mengerti katakan amin. Jadi pelajarannya apa? Jangan sampai penderitaan, penganiayaan, pergumulan hidup yang saudara alami hari ini membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau menyangkal dari Tuhan. Jangan sampai, itu pelajarannya. Karena akan Tuhan gantikan. Tuhan akan gantikan dengan kemuliaan dengan kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Amin, saudaraku. Kalau kau dianiaya, jangan takut mati karena Yesus. Pilihannya apa, saudara? Pilihannya apa? Ayo, saudara mau pilih apa? Renungkan ini, saudaraku. Banyak orang Kristen belum diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, sudah tinggalkan Yesus. Baru ada masalah yang mungkin ya bahkan Tuhan kan bilang, kita bilang pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kau alami enggak apa ya, enggak melebihi kekuatanmu. Tapi seringkali itu kita rasanya itu melebihi kekuatan kita gitu loh, ya kan? Akhirnya kita jual Yesus, kita tinggalkan Yesus, kita enggak peduli lagi dengan kerohanian kita. Kita hidup sembarangan. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Tapi hari ini sudah tahu firman ini. Penderitaan yang saudara alami tidak sebanding, masih kecil, saudaraku, dibanding nanti kemuliaan ini saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Next berikutnya, saudara, harpazo. Harpazo artinya merebut, membawa pergi dengan paksa, menarik, mengambil dengan paksa. Yesus harus terpaksa, dan Isa dalam tanda kutip ya, mengangkat saudara. Karena apa? Demi kasihnya kepada saudara, supaya saudara luput dari masa kesusahan besar, dari masa aniaya, karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Next berikutnya. Ini bukti yang kedua. Tadi bukti yang pertama, ada tanda yang diberi, dikasih tahu dulu. Kita dikasih dulu tahu, nggak seperti pencuri. Ya, yang kedua, tetapi dengan engkau. Nah, perhatikan sebelum saya baca ini. Ayat di Matius 24 berkata, kelak kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, itu adalah sebagaimana halnya pada zamanmu. Di atas ayat itu, yang tadi Tuhan ngomong, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat nggak tahu, anak pun nggak tahu, yang tahu hanya Bapa tentang kedatangan Yesus nanti. Setelah itu Tuhan ngomong tadi, kelak kedatanganku, kedatangan anak manusia akan sama sebagaimana halnya zamanmu. Jadi jelas kata kuncinya, kata passwordnya. Kita harus lihat ada apa di zamanmu. Kita harus pelajari supaya kita tahu kedatangan Tuhan Yesus kelak seperti zamanmu. Nah, ini zamanmu. Kita sekarang belajar sedikit ya. Tetapi dengan engkau, dengan Nuh, zaman sekarang dengan saudara, dengan kita semua ini, aku hendak membuat perjanjian. Hari ini Tuhan membuat perjanjian antara Tuhan dengan kita, dengan saudara semua, dengan saya. Perhatikan. Masuklah ke dalam kapal atau bahtera bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu, serta istri-istri mereka, mantu-mantunya, istilahnya begitu. Ada 8 orang, anak Nuh ada 3, istrinya 1, Nuh 1, tambah 3 lagi, menantu-menantunya, jadi 8. Ayat berikutnya, ayat 22. Nuh
melakukan sesuatu, segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Pertanyaannya hari ini, sebagaimana zaman Nuh, pertanyaannya hari ini, apakah saudara pribadi-pribadi dan saya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Ini pertanyaannya, renungkan saudara. Apakah saudara melakukan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara lakukan nggak? Ini amanat agung loh. Saudara lakukan nggak? Ini pertanyaannya. Kalau mau selamat seperti itu, masuk bahtera. Bahteranya kita zaman sekarang itu adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bahtera kita. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bahtera. Zaman sekarang bahteranya Yesus. Yang bisa membawa kita, yang bisa menyelamatkan kita dari masa kesusahan itu hanya Yesus. Yesus itulah gambaran bahtera di zamanmu. Ya, perhatikan. Nuh dan keluarganya diambil, diselamatkan ke dalam bahtera sebelum Tuhan mencurahkan murkanya di bumi selama 40 hari 40 malam dalam bentuk hujan. Sebelum air bah melalui hujan 40 hari 40 malam yang tidak berhenti. Sebelum itu terjadi, Nuh sudah masuk ke bahtera dulu. Nuh sudah diselamatkan dulu. Kedatangan Tuhan Yesus sebagaimana zaman Nuh artinya apa? Melalui ayat ini, percayalah saudaraku, kita akan diselamatkan melalui pengangkatan gereja itu. Baru murka Tuhan melalui masa antikris terjadi. Saudara nggak akan ngalami. Wah, nggak ada yang amin, nggak ada percaya nih. Atau masih bingung? Ya. Ini bukti ayat firman Tuhannya bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa aniaya. Sebagaimana zaman Nuh mengalami air bah dulu nggak saudara? Enggak, dia diselamatkan dulu, dia diangkat masuk bahtera dulu oleh Tuhan. Perhatikan ini, ya sebagaimana zaman Nuh. Murka Tuhan mulai dicurahkan atas bumi segera setelah orang kudus diambil dalam pengangkatan gereja zaman sekarang. Saudara diangkat dulu, baru antikris memerintah. Masa kesusahan besar terjadi. Sampai di sini paham? Mengerti saudaraku? Iman saudara tumbuh, iman saudara bangkit oleh pendengaran firman Tuhan. Next berikutnya. Ya, 7 ayat 1 sekarang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Pertanyaan yang selanjutnya, saudara tadi melakukan nggak segala perintah Tuhan? Lakukan nggak? Perintah yang mana Pak? Yang pertama amanat agung. Ini saya ringkas saja semua. Amanat agung perintahnya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Saudara melakukan nggak amanat agungnya? Apa yang bisa saya lakukan untuk amanat agung? Jadi murid. Saudara lakukan nggak? Saudara mau nggak diajar? Mau nggak didewasakan? Mau nggak? Itu pertanyaannya. Mau nggak saudara dibaptis? Itu pertanyaannya. Mana lagi Pak? Perintah agung. Mana perintah agung? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan, akal, budimu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab saudara ini kalau diperas, keluar intisarinya. Ini diperas nih, intisarinya keluar. Hanya 2 tadi. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Itulah salib. Makna salib itu ke atas mengasihi Tuhan, ke samping adalah mengasihi sesama. Sudah lakukan enggak amanat agung dan perintah agung ini? Sudah lakukan enggak? Kalau sudah hidup benar enggak di hadapan Tuhan? Apa masih suka tipu sana tipu sini?
Masih banyak dusta sana dusta sini, masih lakukan itu enggak? Masih suka bohongin orang, bisnis tipu-tipu, masih enggak? Nah kalau masih segera bertobat, tinggalkan saudaraku. Hukum kasih saudara tegakkan enggak di dalam pekerjaan kita? Hukum kasih yang tertinggi saudaraku. Hukum apapun di dunia ini kembali pada hukum kasih. Dalam saudara melayani, dalam saudara bekerja, saudara pegang nggak, tegakkan nggak hukum kasih, atau hukum preman, atau hukum apa, hukum riba, atau hukum apa, saudara? Mana yang saudara terapkan? Pilih sendiri, renungkan sendiri. Kalau dalam pekerjaan kita nggak terapkan hukum kasih yang lebih tinggi, yang tertinggi, saudara belum lakukan yang benar. Saudara belum melakukan perintah Allah. Ayo bertobat saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saudara masih suka hidup cemar enggak? Lakukan perzinahan enggak? Perzinahan rohani dan perzinahan jasmani. Saudara jangan pikir bahwa perzinahan itu hanya berbicara perzinahan jasmani, tubuh bukan. Ketika saudara enggak setia dengan Tuhan, lihat orang-orang Israel ketika dia menyembah di luar Tuhan. Mereka dikatakan apa? Mereka sebagai penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan yang benar. Alkitab mengatakan orang-orang tamak, perhatikan itu, ya, orang-orang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Jangan saudara sehari ini berpikir penyembah berhala itu ada patung, kita sembah patungnya. Enggak, begitu ada banyak berhala modern hari ini. Jadi paradigma kita jangan berpikir hanya patung. Enggak. Banyak berhala modern hari ini saudaraku. Kalau saudara masih hatinya melekat di berhala modern itu, saudara nggak benar di hadapan Tuhan. Cek and recheck, hati saudara masih terikat nggak dengan harta benda, harta dunia? Cek and recheck saudara. Apakah saudara lebih terikat kepada Tuhan? Saudara harus lepaskan. Ingat zaman Lot. Kedatangan anak manusia yang kedua sebagaimana halnya zaman Lot. Bukan hanya zaman Lot tapi juga zaman Lot, saudara. Apa yang terjadi zaman Lot? Perhatikan istri Lot. Istri Lot itu menoleh ke belakang ketika Sodom Gomora dihancurkan. Padahal mereka suruh lari, jangan menoleh ke belakang. Pergi ke satu tempat yang aman sana. Tapi istri Lot itu masih menoleh ke belakang, sayang sama hartanya di Sodom dan Gomora. Mati saudara, jadi tiang garam. Zaman Lot, kelak kedatangan anak manusia seperti itu. Berarti apa artinya? Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang hatinya masih melekat dengan harta benda dunia. Begitu kehilangan harta benda dunia, aduh sampai stres, sampai depresi, ya kan? Sampai jauh dari Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Loh, banyak loh orang-orang Kristen yang seperti itu, saudaraku. Perhatikan ini. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Tuh, kasih Tuhan luar biasa kan? 7 hari sebelum air hujan pertama kali turun, Tuhan sudah ngasih tahu, tuh 7 hari lagi hujan mulai turun. Ayo masuk sekarang, semua masuk, udah masuk aja. 7 hari hujan turun, tik 40 hari air naik. Nuh dan keluarga 8 orang selamat. Peringatan buat kita apa dari kisah ini? Dari sekian banyak manusia yang hidup zaman Nuh, yang selamat cuma 8. Hati-hati saudara. Hati-hati. Di sini mungkin ada 50 orang, 60 orang mungkin. Jangan-jangan hanya sedikit yang didapati melakukan perintah Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, ngeri saudaraku. Hanya sedikit yang diselamatkan. Artinya apa? Agama Kristen saudara dan saya tidak menyelamatkan. Sorry. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara adalah Yesus Kristus dan respon saudara. Cara hidup saudara itu yang akan membuat saudara selamat.
Ayo saudaraku, dengan kasih Kristus saya menasihatkan, saya mendorong, ayo kita sama-sama. Ini firman buat saya juga. Peringatan buat saya, kalau saya nggak hidup benar, saya nggak terangkat, saudaraku. Nanti saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku melayani Engkau, aku menggembalakan umatmu, aku banyak korban ini, korban itu. Tuhan bilang, aku nggak kenal sorry. Itu bisa terjadi sama saya loh, saudaraku. Makanya saya harus hati-hati juga dalam bertindak. Peringatannya dari zaman Nuh yang banyak orang tapi yang diselamatkan 8. Coba kiri kanan kasih tahu apa, dilihat dulu orang-orang yang akan diangkat ya coba. Jangan-jangan kiri kanan kita nggak diangkat. Tapi saya berdoa, saudara di tempat ini sudah dengar, mungkin dulu belum tahu, ya nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah tahu, ayo persiapkan. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan dongeng. Kalau dongeng, saya berdosa di hadapan Tuhan. Saudara bisa buktikan, saudara bisa nilai apa yang saya khotbahkan sesuai dengan firman atau enggak. Saudara bisa rasakan itu. Ini bukan pikiran saya, bukan analisa saya, bukan argumentasi saya, tapi semua saya cuplik dari firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau sudah percaya firman, saudara akan menerima khotbah hari ini. Ya, 7 hari lagi, ini bukti kedatangan Tuhan menjemput saudara akan dikasih tahu. Saudara akan diselamatkan dari masa kesusahan besar Antikris. Next berikutnya, Wahyu 3 ayat 10. Karena kau menuruti firman-Ku, yang ketiga, menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Nah, ini perhatikan poin-poin ini. Ya. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang saya bilang, hari dan jam pencobaan, masa kesusahan besar yang akan melanda seluruh dunia. Tapi saudara diluputkan, saudara dilindungi dengan cara bagaimana? Saudara diangkat di harpaso. Nah, itu berarti gereja tidak akan masuk dalam masa penghukuman. Ini buktinya. Tapi perhatikan ini. Kalimat merah ini perhatikan. Tidak semua yang menamakan diri gereja atau Kristen akan diluputkan dari penghukuman. Tidak semua orang Kristen diangkat. Buktinya apa? Lihat lagi zaman Nuh, saudara. Hanya 8 orang. Karena yang didapati orang hidup benar. Zaman Lot yang didapati cuma berapa orang? Lot, kita hitung dulu. Lot, istri, dan kedua anaknya. Cuma 4 orang, tapi istrinya gagal. Cuma 3 orang. Dari sekian banyak orang yang hidup zaman Lot di Sodom Gomora, yang selamat cuma 3 orang. Abraham berdoanya cuma minta 10. Tuhan, kalau kau temukan 10 orang benar, masa sih kau akan hancurkan Sodom? Tuhan bilang, oke, kalau aku temukan 10, aku tak akan hancurkan Sodom. Tuhan langsung pergi. Yang Tuhan temukan hanya 4 orang. Tapi dari 4 orang ada yang gagal 1. Tinggal 3. Dari 60-50 orang ini berapa yang diangkat? Saya tahu. Renungkan ini, saudara. Kalau saudara sampai nanti pengangkatan orang-orang banyak hilang, terangkat, saudara nggak terangkat, dan saudara ketinggalan. Siap-siap, saudara. Mengalami masa antikris. Saudara nggak bisa jual, nggak bisa beli. Sekarang sudah ada latihannya kan? Kalau nggak vaksin, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini latihan, saudaraku. Masuk mall harus ada vaksin. Kalau nggak boleh beli, nggak boleh jual, ya kan? Nggak bisa, harus vaksin. Ini ya saya nggak bilang vaksin itu antikris, enggak. Ini latihan. Persiapan kita nanti akan jadi seperti itu. Bentuknya bukan vaksin, bentuknya sistem 666. Saudara kalau nggak punya sistem itu, nggak ikuti sistem itu, nggak terima sistem itu, saudara sudah pasti nggak bisa jual, nggak bisa beli. Saudara mau apa? Saudara mau sekaya apapun, nggak ada gunanya, saudara. Ya kan? Next berikutnya. 1 Tesalonika berapa tuh? 5
Nah, ini yang sering salah dimengerti. Orang banyak mengira bahwa ini itu adalah pengangkatan, ya. Tapi ini sebenarnya pengangkatan yang tahap kedua, bukan tahap yang pertama. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Perhatikan ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara, ini anak-anak terang, orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga karena saudara ini hidup dalam terang, hari itu kedatangan Tuhan tiba-tiba mendatangi seperti pencuri. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu datang seperti pencuri. Saudara mengerti ayat ini, memahami? Jadi karena saudara anak terang, saudara hidup benar, tekun menantikan Tuhan, lakukan perintah Tuhan, maka kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri. Ini buktinya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa antikris, sebelum masa penghukuman, kesusahan besar itu. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah kenapa kita percaya pengangkatan kedatangan Tuhan tahap pertama itu datang sebelum masa antikris. Karena Tuhan menetapkan kita tidak ditimpa murka, karena sudah ada anak-anaknya. Amin. Bilang diri kanan, engkau anak-anaknya Tuhan. Bilang diri kanan, engkau miliknya Tuhan. Asal sudah hidup benar, sudah tidak ditimpa murka. Next berikutnya. Oke, ini dulu. Lalu berangkatlah orang itu, dan ini tentang Sodom dan Gomora tadi. Perhatikan ini. Tuhan berpikir. Ini Tuhan ini udah mau pamitan sama Abraham nih. Mau meninggalkan Abraham. Tapi Abraham masih mengikuti, mengantar. Nah, ini adat timur sebagai bentuk penghormatan Abraham kepada Yesus, ini teofani Kristus. Memang yang dicatat adalah malaikat, ada 3 orang malaikat. Tapi banyak orang mempercayai ada 1 orang itu adalah Allah sendiri. 1 orang, yang 2-nya malaikat yang mendampingi. Ini banyak orang yang percaya itu. Jadi komentari dari ahli-ahli kitab, ahli-ahli sejarah dan sebagainya, pokoknya bapak-bapak gereja kita banyak yang mengakui bahwa ini, Pak, ada kemungkinan besar ini adalah Allah sendiri, ya, dari 3 orang itu. Nah, Tuhan itu ngomong, salah satunya yang tadi, yang dipercaya adalah Allah sendiri. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Tuhan mau musnahkan Sodom Gomora. Ketika sudah ketemu Abraham, waktu itu Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan ngomong gini, tahun depan Sarah akan melahirkan anak perjanjian itu, yang sudah ditunggu-tunggu 25 tahun. Hari itu umur Abraham 99 tahun. Allah berkata tahun depan Sarah akan melahirkan. Lalu setelah pertemuan itu, Allah dan malaikat tadi meninggalkan Abraham, tapi Abraham mengikuti, mengantarkan. Bentuk penghormatan Abraham kepada Tuhan, mengantarkan Tuhan dan malaikat itu sampai menuju ke tempat dekat dengan Sodom Gomora. Dan disitulah Allah terus terang sama Abraham. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Aku mau musnahkan Sodom Gomora. Tuhan akhirnya kasih tahu, Abraham, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora karena kejahatannya luar biasa. Yaitu akhirnya Abraham tawar-menawar sama Tuhan. Dari 50 sampai 10. 6 kali saya hitung Abraham menawar sama Tuhan. Saya buka dalamnya lagi, ternyata Abraham itu seperti seorang lawyer, saudaraku. Di hadapan Tuhan waktu itu, dia itu bukan sekedar pendoa syafaat, tapi dia sebagai seorang lawyer bagi Sodom dan Gomora.
Dia bela Sodom dan Gomora, saudara. Luar biasa Abraham ini. Tapi gak ditemukan 10 orang. Tapi lihat, Tuhan kasih tahu dulu. Ini konteksnya, prinsipnya Tuhan kasih tahu dulu. Jadi sebelum nanti masa murka, masa aniaya besar, sudah besar terjadi, Tuhan kasih tahu. Aku mau datang. Pasti sudah dikasih tahu sama Tuhan. Next berikutnya. Nah ini kita lewat aja sama ya. Ini lawyer, sebagai lawyer ini Abraham ngomong begini. Masa sih Allah hakim yang adil kira-kira itu akan memusnahkan orang benar bersama dengan orang fasik? Ini lawyer luar biasa. Ya. Next berikutnya. Amos 3, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, kepada para nabi-nabinya. Jelas kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri buat saudara dan saya yang hidup benar. Itu prinsipnya. Next berikutnya. Nah, yang tadi saya ngomong ini maksudnya 2 Tesalonika ini, ya. Ini yang dimaksud tadi orang banyak menafsirkan ini adalah kedatangan Yesus yang tahap pertama yang pengangkatan, tetapi ini sebenarnya adalah second coming, tahap kedua, saudaraku. Orang banyak hanya melihat di sini saja, mengambil ayat ini aja, bawahnya nggak dibaca, saudaraku. Perhatikan ya, terakhir nih. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, antikris, tokohnya. Jadi dengan ini jelas dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa hari itu kedatangan Yesus, sebelum datang Yesus harus datang dulu antikris. Berarti orang ini mempercayai bahwa kedatangan Yesus itu, rapture itu terjadi pada setelah antikris melalui dasar ayat ini. Ayat ini kan ngomong murtad, antikris harus muncul dulu, baru hari itu datang kedatangannya. Orang hanya lihat ayat ini saja, nggak mau baca ayat selanjutnya. Tapi kalau sudah baca selanjutnya, saudara paham. Mari kita simak sama-sama. Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah guru besar. Bahkan ia, tokoh itu, antikris itu duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Aku Allah, sembah aku, kira-kira begitu. Antikris akan menyatakan diri seperti itu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kalau sudah tahu ayat selanjutnya, ini menguatkan ayat ini. Jadi memang antikris sebelum hari itu datang, antikris muncul dulu, betul. Tetapi kan ini belum muncul. Kenapa? Masih ada yang menahan supaya antikrisnya nggak muncul. Siapa yang menahan? Roh Kudus bersama dengan gerejanya. Luar biasa. Perhatikan selanjutnya ya. Sehingga antikris baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kapan? Ini. Kalau yang menahannya telah disingkirkan. Kalau yang menahannya gereja Tuhan disingkirkan, diangkat, antikris baru muncul. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bukti-bukti sudah saya sampaikan. Tinggal saudara mau percaya yang mana. Apa yang akan saudara lakukan? Itu yang terpenting. Amin, saudaraku. Ya, saya nggak perpanjang lagi. Saya stop sampai di slide ini. Baru masih ada yang lainnya, sedikit, tinggal sedikit saja, tapi nggak apa-apa. Yang penting inti dari semuanya sudah saya sampaikan. Serial tentang rapture pengangkatan Tuhan sudah selesai hari ini. Sekarang bolanya ada di tangan saudara semua. Apakah saudara mau percaya dan bertobat atau sebaliknya? Tapi saya berdoa kiranya firman Tuhan memberkati saudara, menggugah saudara, menyadarkan saudara, dan membuat saudara berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita